ngejar pernikahan untuk sekedar berbahagia. Hati-hati loh, ada jebakan Batman-nya itu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali di video di channel Canun Kamil. Dan alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, kita masih bisa nyimak bareng-bareng obrolan di sini. Dan kalau tadi Anda ngedenger introduksinya, apa sih emang maksudnya jebakan ngejar kebahagiaan dalam pernikahan itu? Jadi teman-teman sekalian, ini kadang cukup unik dan menarik ya. Kalau saya tanya gitu, kadang-kadang kenapa nikah? Karena pengen bahagia gitu kan. Rata-rata kebanyakan mungkin jawabannya seperti demikian. Tapi sahabat-sahabat sekalian, hati-hati, di sini tuh ada jebakannya. Karena ternyata si bahagia itu dia memiliki sifat. Kalau dikejar tuh justru malah susah. Kalau kita menyengaja untuk mengejar kebahagiaan tuh kayaknya tuh susah banget. Tapi ketika misalkan kita nggak ngejar kebahagiaan gitu ya, tapi ngejar sesuatu yang satu ini gitu, itu tuh bakal datang dengan sendirinya. Nggak perlu kita capek-capek kejar, tapi malah datang mengikuti kita. Dan saya cerita dulu ya, boleh ya, kenapa saya nganjurin kalau bisa nikah jangan buat berbahagia, sahabat-sahabat sekalian. Karena bahagia itu hanyalah satu jenis emosi dari miliaran emosi yang kita rasakan. Wah, ini jangan sampai saya ditodong ya. Miliaran tuh apa aja gitu. Pokoknya ada, ya itulah, miliaran rasa, miliaran jutaan itu. Jutaan miliaran emosi yang variasinya tuh ada banyak banget dalam hidup kita. Tapi dari sekian banyak variasi perasaan itu, kita bisa mengkategorikan perasaan-perasaan yang kita rasakan itu jadi dua kutub. Ada kutub di mana perasaan-perasaan yang itu kita seneng, kita suka, kita berkenan sama perasaan ini gitu. Sebutlah mungkin contoh-contohnya seperti bahagia, senang, kagum, bangga, apalagi bahagia, senang, kagum, bangga, percaya diri, dan antusiasme, dan lain-lain macam-macam. Yang kalau misalkan kebanyakan orang sih bilangnya ini adalah emosi positif gitu. Anggaplah seperti demikian. Ada kutub seperti ini. Dan satu lagi, ada yang namanya perasaan-perasaan yang kita kategorikan perasaan-perasaan yang mungkin kurang kita berkenan, kurang kita suka. Mungkin seperti contohnya adalah marah, sedih, kecewa, takut, jijik, apalagi tertekan, dan lain-lain macam-macam. Yang kadang-kadang ini suka kita bilang adalah emosi negatif. Nah, sahabat-sahabat sekalian, hidup kita itu kan isinya pasti bergilir-gilir aja, kurang lebih di dua kutub ini kan. Gilir-gilir aja. Kadang-kadang ada rasa yang kita suka, ada yang tidak kita suka. Itu bergilir aja rasa-rasanya seperti demikian. Dengan variasi-variasi rasa itu yang kita rasain seperti itu. Ya kan? Nah, begitu juga dengan kehidupan pernikahan, sahabat-sahabat sekalian. Begitu banyak variasinya tuh, kayak permen ya. Permen yang kalau kata tagline katanya rame rasanya. Itu tuh seperti itu kan rasanya. Nah, bahayanya adalah jikalau kita nikah hanya untuk sekedar mengejar kebahagiaan atau hanya untuk mengejar sesuatu rasa yang mana rasa itu hanya rasa sebutlah yang dikutub kutub emosi positif aja gitu. Siap nggak kita menjalani episode-episode kehidupan yang mana itu kita perlu ngerasain di sini? Contoh sederhana seperti pandemi sekarang. Kita nggak pernah ngebayangin bakal terjadi pandemi beberapa tahun lalu kan. Kita nggak pernah ngerasain mungkin buat kita-kita yang mungkin dulu dapat pemasukan yang lumayan, orang-orang mungkin bilang mapan, dan kalau misalkan kemapanan itu kita rasakan terus-terusan, kayaknya kita bakal ngerasain mapan terus-terusan gitu sampai maut gitu kan. Ngerasainnya mungkin kita kayak gitu, tapi boleh jadi ada episode di mana kita ngerasain omset turun, kita ngerasain di mana boleh jadi mungkin ada yang jadi PHK, dan ini semuanya mengagetkan gitu. Tidak ada yang ngontrol, maksudnya kita tidak berniat untuk mengharapkan kejadian ini, tapi ini terjadi. Sekarang ini terjadi. Jadi ini adalah salah satu tanda-tanda, salah satu bukti bahwa pernikahan itu, dalam kehidupan pernikahan itu nggak bisa cuman kita ngejar bahagia aja. Karena di kondisi misalkan seperti sekarang, jangan-jangan kita merasa tertipu, tertekan dengan kondisi.
Atau itu contoh yang besar ya, misalkan pandemi. Atau contoh sederhana aja, emang pasangan kita bisa memperlakukan kita seutuhnya seperti apa yang kita mau? Nah, itu juga pertanyaan boleh kita balik tuh. Emangnya kita bisa bertindak, berperilaku seperti gimana pengennya pasangan kita seutuhnya 100%? Kan nggak bisa. Pasti akan ada miskom-miskomnya. Pasti bakal ada berantem-berantemnya. Ya kan? Pasti bakal ada dalam episode kehidupan pernikahan itu, pasti akan ada hal-hal yang tidak kita sukai dalam kehidupan pernikahan, dan itu terjadi. Nah, maka sahabat-sahabat sekalian, kalau niat nikah kita hanya sekedar expect untuk mendapatkan kebahagiaan, kira-kira kita bakal siap nggak menjalani rasa-rasa kehidupan yang kira-kira ada di sisi sini? Nah, maka enggak. Ini kenapa sahabat-sahabat sekalian, tadi saya bilang ada jebakan Batman di sini. Kalau misalkan niat nikah itu cuma buat sekedar berbahagia, ada jebakan Batman-nya. Nah, maka terus perlu gimana dong? Maka kita perlu menyiapkan mental yang mana kita siap sama dua-duanya. Yang bahagianya kita siap, yang nggak bahagianya juga kita siap. Nah, apa tuh? Mentalitas seperti apa tuh yang perlu kita siapin? Apa yang perlu kita buru? Ada satu istilah, sahabat-sahabat sekalian. Yang istilah ini yang namanya adalah barokah. Keberkahan. Jadi keberkahan, sahabat-sahabat sekalian, keberkahan itu kurang lebih bermakna adanya, bertambahnya kebaikan dalam hal-hal yang kita suka, ya. Jadi dalam hal-hal yang bahagia tadi itu bertambah keberkahannya. Dalam hal-hal yang tidak kita suka, semoga juga bertambah kebaikan. Karena ternyata sahabat-sahabat sekalian, ada loh kebahagiaan yang tidak barokah. Contohnya misalkan kalau ada orang-orang yang kadang-kadang suka bilang gini nih, aku mah lebih bahagia sama selingkuhan aku daripada sama istri aku. Nah, kita bisa tahu ini mengandung kebaikan gak ucapan seperti itu? Rasa seperti itu mengandung kebaikan gak? Kan belum tentu. Maka dari sini aja kita tahu bahwa bahagia ada yang tidak barokah. Maka tentu yang perlu kita tuju paling utama itu adalah barokah, bertambahnya kebaikan dalam setiap kondisi. Ya. Terus ada juga nggak ketidakbahagiaan yang tidak barokah? Ada. Misalkan kalau kondisi pandemi sekarang, terus kita malah makin tambah stres, malah makin justru mengutuk-ngutuki takdirnya Allah, boleh jadi ini nggak barokah. Ya, udah jatuh ketimpa tangga, aduh itu sakitnya 2 kali, sahabat-sahabat sekalian. Maka, yuk kita yang perlu kita kejar itu adalah keberkahan. Di situ dulu, sahabat-sahabat sekalian. Karena sekali lagi, keberkahan di sini bermakna bertambahnya kebaikan dalam setiap kondisi. Maka gimana caranya bisa bertambah kebaikan dalam kondisi bahagia? Misalkan kita berbahagia gitu ya, berbahagia bersama yang halal-halal aja gitu. Itu kan insya Allah itu barokah. Dengan kita mensyukuri kesehatan pasangan dan anak-anak kita, dengan kita senantiasa mensyukuri bisa berinteraksi, membangun kehangatan sama keluarga kita di dalam rumah, itu juga insya Allah sudah merupakan keberkahan. Dengan misalkan ada istri dalam kondisi sekarang, istri sekarang misalkan sangat-sangat memahami kondisi PHK seperti sekarang misalkan, itu kan juga kita dititipi istri yang seperti itu maka perlu kita syukuri biar bahagia yang kita rasakan itu adalah barokah. Saya juga teringat satu episode dalam kehidupan, mungkin itu sekitar tahun 2014, 6 tahun lalu ya, lupa lah tepatnya berapa, 2014. Saya tuh orangnya lumayan ceroboh ya, maksudnya dalam artian nggak terlalu rapih gitu, lumayan berantakan. Jadi uang koin itu kadang-kadang saya suka taruh sembarangan di mana aja. Dan pernah pada suatu masa, pada saat itu 2014, uang di dompet itu sisa 10.000. Uang di dompet sisa 10.000, uang di ATM itu sisa sekitar 147.000, saya ingat banget. Uang di ATM itu 147.000. Kebayang nggak maksudnya apa itu? Tandanya kan itu nggak bisa diambil. Sisa 3.000 lagi, ya Allah. Itu kebayang. Terus saya bilang, Dami maaf ini, kita hari ini nggak tahu aku harus gimana nih. Ini sisa uang 10.000 di ATM 147.000 nggak bisa diambil itu. Aduh, sebel banget. Tapi pada saat itu istri saya bilang, Bi, tenang aja, uangnya masih ada. Saya penasaran, uangnya masih ada gimana? Langsung ngambil sapu,
nyapu seluruh penjuru rumah, ternyata ngumpulin koin-koin yang selama ini saya suka berantakan naruh di mana aja. Dan walhasil koin-koin dikumpulin. Aduh, itu pengalaman yang nggak bisa saya lupain banget. Koin-koin dikumpulin sampai akhirnya tak kita kumpulin bareng-bareng tuh, hitung-hitung. Alhamdulillah, Abi lihat ini kita masih ada 103.000 hasil dari koin semua. 500-an, 200-an itu numpuk semua di situ, 1000-an. Dan wow, kekumpul dong 103.000 itu, sekitar 103.000 lah, pokoknya 100.000-an itu saya lupa, tapi nggak nyampe 120.000 pun nggak nyampe, itu di bawah itu. Dan ketika ngerasain itu, sahabat-sahabat sekalian, ya saya pribadi kan meskipun itu sesak gitu ya, dulu sesak, tapi ternyata kondisi pada saat itu, kondisi 2014 pada saat itu tuh, itu justru bikin saya bersyukur luar biasa. Boleh jadi ini juga sebuah cara dari Allah yang ngajarin saya bahwa, oh lihat nih, kondisi sempit sekalipun, selama sabar, selama syukur, ada sesuatu yang bisa disabari, sama ada sesuatu yang bisa disyukuri, insya Allah itu bisa disulap menjadi barokah. Nah maka gini sahabat-sahabat sekalian, saya pribadi ngerasainnya luar biasa banget. Kalau pernikahan kita gitu, yang kita kejar itu utamanya itu adalah keberkahan. Nah maka sahabat-sahabat sekalian, yuk mari kita jangan sampai yang kita incar, yang kita niatin hanya bahagia aja. Karena pernikahan, sekali lagi, itu pasti ada dua rasa, ada dua kutub. Ada rasa-rasa yang kita mungkin senang, ada rasa-rasa yang belum tentu kita senang sama hal itu. Tapi sahabat-sahabat sekalian, semoga baik kejadian-kejadian yang membahagiakan ataupun yang tidak membahagiakan, bisa dengan respon kita ubah menjadi sesuatu yang sedemikian barokah, yang membuat kebaikan itu bertambah dalam kehidupan kita. Dan di next episode selanjutnya, kita bakal ngobrolin bareng-bareng tentang apa sih 7 ciri-ciri pernikahan yang berkah itu kira-kira seperti apa. Kita bakal next di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.